Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa saja fakta-fakta baru dari hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian? Untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi. Selamat sore Pak Hengki. Pak Hengki, apa saja fakta-fakta baru yang ditemukan dari hasil penyelidikan maupun juga penyidikan, Pak? Selamat sore semua pemirsa. Jadi sesuai dengan yang pernah kami sampaikan dulu bahwa penyidikan kami ini bersifat berkesinambungan. Jadi pertama, dengan berdasar keresahan masyarakat, kita mendapatkan entry point bahwa dari website yang berisi dari video, artikel, kemudian buletin yang sudah dikeluarkan organisasi ini sampai dengan 80 edisi, kemudian selebaran. Setelah kita analisis ternyata ini semua bertentangan dengan ideologi negara. Kita sudah periksakan berkoordinasi dengan saksi ahli, baik itu saksi ahli literasi dan ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, FEM, bahwa ini melanggar daripada undang-undang organisasi masyarakat Ormas. Nah, kemudian dari sini kami kembangkan lagi. Sekali lagi kami tidak melihat personnya ya, tetapi ini organisasinya. Dan juga penyampaian berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran baik bagi masyarakat secara meluas, tapi juga di dalam lingkup Muslim sendiri. Ya, seperti yang pernah kami jelaskan, di sana disebutkan oleh Khalifah yang tertinggi mereka menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian tidak ada toleransi dalam Islam dan lain sebagainya. Baik. Namun yang terpenting. Silakan Pak, silakan yang terpenting. Namun yang fakta yang baru terpenting bahwa ternyata mereka punya struktur negara, mulai dari khalifah sampai yang terendah itu pemasulan namanya. Dan wajib memberikan infak setiap hari itu Rp1.000 di luar donasi yang lain. Nah, inilah untuk operasional mereka, untuk membiayai siar versi mereka dan juga untuk pengkaderan. Nah, ini yang sangat memprihatinkan, pengkaderannya ini sudah berjalan 22 tahun. Memang dia mempromosikannya bahwa ini adalah pendidikan gratis dan segalanya, tetapi ternyata ini mengajarkan hal-hal yang tidak berdasar Pancasila tapi berbasis khilafah. Artinya fakta-fakta yang ditemukan memang menunjukkan mereka ingin mendirikan negara baru, negara dalam negara, bahkan sudah ada struktur negara yang dibuat begitu ya, Pak Hengki. Pak Hengki, tadi Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa ini hidden crime dan invisible crime, begitu Pak. Siapa sebenarnya di belakangnya Pak? Hingga begitu rapi sejak tahun 1997 tidak tercium, tidak terlihat ataupun juga terendus begitu adanya Khilafatul Muslimin ini dengan ideologinya yang melenceng atau anti Pancasila. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh BNPT tadi, mereka menggunakan strategi yang namanya takyah, berpura-pura. Sebagai contoh, selama ini mereka menyatakan bahwa organisasinya mendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi fakta penyidikan kami bertentangan. Bahkan kami dapatkan fakta di lembaga pengkaderan ini yang terdiri dari 31 lembaga pendidikan. Mereka menanamkan kepada anak didiknya sejak usia dini untuk tidak hanya taat pada khalifah dan tidak wajib taat pada pemerintah. Sistem khilafah adalah final apabila ada sistem pemerintahan di luar. Ini apakah monarki, republik, demokrasi dan lain sebagainya, itu sama dengan togut. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Dan kemudian mereka juga punya sistem pendidikan sendiri yang bertentangan dengan perundang-undangan kita. Dia ada tingkat SD yang hanya 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan universitas 2 tahun, dan ada gelar kesarjanaan namanya SKHI, Sarjana Kekhalifahan Islam. Nah, kita harus sadar siapa sebenarnya pendirinya. Pendirinya di sini adalah Abdul Qadir Harasan Baraja. Ini adalah ex-napiter, narapidana terorisme yang pernah dihukum 5 tahun terkait dengan teror Warman. Kemudian 15 tahun terkait dengan teror peledakan bom di Malang dan juga bom Borobudur dan tindak pidana yang lain, bahkan terkait dengan kasus Talang Sari beberapa puluh tahun yang lalu, anaknya pun meninggal di sana karena pada saat itu yang bersangkutan sebagai pimpinan NII.
Oke, Demikian, Mbak. baik. Pak Hengki, saya tertarik dengan yang Anda katakan struktur negara. Kalau dikatakan struktur negara ini kan artinya ada pemimpinnya, mungkin ada ibu kotanya. Ini sudah sejauh apa mungkin bisa dipaparkan Pak terkait dengan struktur negara dari Khilafatul Muslimin ini? Ya, jadi mulai yang terendah itu namanya mas'ul, kemas'ulan. Itu tingkat daripada desa. Kemudian umul ukro, itu tingkat kecamatan. Kemudian wilayah itu kabupaten, kemudian daulah itu provinsi, dan kemudian khalifah itu yang tertinggi. Nah, semua warga itu yang terdaftar sebagai NIW, nomor induk warga, ada seperti KTP-nya mereka sendiri. Wajib untuk memberikan infak dalam versi mereka untuk membiayai operasionalnya itu. Dan pada saat setelah dibaiat, kemudian memperoleh buku saku, tadi sudah kita tunjukkan juga, buku sakunya ini yang latar belakang berdirinya Khilafatul Muslimin, ternyata acuannya adalah Kartosuwiryo. Jadi ini sebenarnya masih rentetan daripada NII ini. Oleh karenanya kita perlu mewaspadai, ya karena memang dalam kepengurusannya itu banyak ex-napiter selain daripada pimpinan tertinggi. Baik dari JAD, JI, dan sebagainya. Baik, Pak Hengki, kasus ini mengapa kemudian Polda Metro Jaya yang mengusut, bukan Barreskrim Polri, Pak? Nah, jadi begini, Mbak. Ini kami pun di bawah asistensi Barreskrim ya. Setiap saat kita berkoordinasi di bawah asistensi Barreskrim. Kebetulan lokus deliktinya, mereka menggunakan Yayasan Khilafatul Muslimin ini, kantor pusatnya ada di Bekasi, masuk wilayah Polda Metro Jaya. Kemudian ternyata ini berkaitan erat dengan, ini menjadi satu dengan kantor yang ada di Lampung. Nah, ini lokus deliktinya ada di Polda Metro, dan ternyata disinilah pimpinan-pimpinan tertinggi yang sebagian besar sudah kami tangkap, bisa menguak segalanya. Dan sampai sekarang, tadi siang pun kami berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menyamakan persepsi terkait dengan konstruksi pasalnya. Karena memang saat ini perlu diketahui, Mbak, kita ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 terkait dengan ormas ini sangat tepat apabila kita menangani kasus-kasus terkait dengan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi artinya, Mbak, kita tidak akan berhenti di sini. Kita tidak menolerir adanya pelanggaran hukum, tetapi lebih tidak mentolerir lagi apabila ada yang berani bertentangan dengan ideologi negara, berani berlawanan dengan kebinekaan dan sebagainya. Baik, terima kasih Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.